Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gania Ramania. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit kanker di Indonesia dan pencegahannya. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwasanya penyakit kanker itu ada beraneka ragam. Salah satunya yang paling banyak diderita oleh perempuan di Indonesia adalah penyakit kanker payudara. Nah, menurut data terbaru per tahun 2020, penyakit kanker di Indonesia itu sudah mencapai 68.858 kasus atau sekitar 16,6% dari keseluruhan kasus kanker di Indonesia. Padahal kasus kanker itu sangat bisa sekali untuk dicegah jika kita bisa mulai untuk mendeteksinya. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Kita akan terhubung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Rida yang sudah mempelajari tentang deteksi dini pada penyakit kanker payudara. Ibu Rida ini adalah bidan ya, Ibu, seorang bidan yang sering bergelut ya Bu untuk deteksi seperti itu ya. Salah satunya adalah deteksi penyakit kanker payudara. Ibu Rida, penyakit kanker payudara itu kan udah banyak sekali nih. Caranya untuk mendeteksinya bagaimana saja? Ada berapa cara itu, Bu? Untuk pemeriksaan sendiri itu bisa dilakukan oleh perempuan sendiri ya, maksudnya bisa dicek. Jadi maksudnya kalau misalkan untuk pemeriksaan lain kan harus pergi ke Paskes. Nah, ini ada tipsnya yang murah meriah, yang tidak perlu pakai biaya, yang bisa dilakukan oleh setiap bulannya oleh kita. Namanya itu Sadari. Apa itu Sadari, Ibu? Sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Oh iya. Pemeriksaan payudara sendiri. Payudara sendiri. Jadi Sadari itu dilakukan kalau lebih bagus 1 minggu setelah head. Jadi khusus gitu 1 minggu setelah head saja. Biasanya dilakukan seperti itu. Kalau di waktu yang lain misalnya pas head atau sebelum head banget, mungkin ada beberapa hormon dalam payudara yang memang berhubungan dengan hormon menstruasi. Jadi lebih dipadatkan atau lebih disinkronkan lagi supaya akurat atau lebih bagus hasilnya itu 1 minggu setelah head. 1 minggu setelah head, pemirsa, kita bisa mengecek sendiri kemungkinan dari adanya kanker payudara. Dalam bentuk mungkin benjolan atau gimana? Jadi kita mengetahui dulu ya. Jadi tujuan untuk Sadari ini adalah menemukan gejala kanker yang supaya dalam pengobatannya itu tidak terlambat. Segera dideteksi, segera diantisipasi, segera diobati seperti itu biar tidak ke stadium yang lebih parah dan sulit untuk disembuhkan. Jadi ada 2 nih jadwalnya ya. Pertama, kalau misalkan ada orang yang masih subur, berarti 1 minggu setelah head. 1 minggu setelah head untuk wanita yang masih subur. Yang kedua yang udah menopause, kan itu juga memang masih aktif ya. Masih ada resiko ya? Masih ada resiko. Sehingga dilakukan Sadarinya itu setiap bulan dalam waktu yang sama. Misalkan tanggal 2 setiap tanggal 2 atau dia bulannya tanggal 4. Jadi berkesinambungan sama. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya Ibu. Ya, bagaimana sih caranya? Pasti kalian penasaran dong. Aduh, bahaya nih. Gimana caranya? Apa kita bisa? Ibu Rida akan mencoba untuk mempraktekannya untuk kalian. Tentunya dengan menggunakan alat bantu ya Ibu ya. Mangga Ibu dicoba. Oke teman-teman, ini Ibu Rida sudah siap untuk melaksanakan praktek untuk mengecek deteksi dini penyakit kanker payudara. Oke Ibu Rida, mungkin bisa dimulai. Ini kita menggunakan alat peraga ya teman-teman, ibu-ibu bunda-bunda semua. Jadi ini namanya pentem payudara. Nah, sebelum dilakukan Sadari itu kita harus mempunyai cermin ya, dan dilakukan dalam keadaan berdiri. Pertama, kita itu mulai dengan berdiri dengan lengan ke atas lengannya ya. Jadi kita melihat, kemudian kita melihat bagian-bagian di cermin, apabila ada payudara yang memang abnormal posisinya, ataupun misalkan ada yang aneh sekitar payudara kita, jadi bisa terlihat seperti itu. Kemudian kita
Ini saya pakai dulu ya. Iya, silakan. Ini maaf ya, ini untuk pembelajaran saja. Jadi supaya jadi ibu-ibu semua tadi kan pertama mengangkat, kemudian kita melihat nih. Nah, kita ke kiri dan ke kanan. Jadi kita melihat apakah di payudara kita itu ada kelainan atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kita meletakkan tangan di pinggang, kemudian kita menggerakkan bahu. Nah, nanti di sini akan terlihat pergerakan payudara apakah seperti biasanya atau tidak. Kemudian kita melihat di sini ya, apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Biasanya kalau cairan yang keluar itu adalah bagi ibu yang menyusui ataupun ibu hamil seperti itu. Tadi setelah dipencet ya, pijit, nah dipencet ini apakah ada yang keluar atau tidak. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita itu harus, nah tangannya di gini ya, diangkat satu dulu. Jadi untuk memeriksa payudara, misalkan kita memeriksa payudara yang kanan, sehingga yang diangkatnya yang lengan kanan. Kalau kita mau memeriksa yang kiri, kita angkat yang kiri. Nah kemudian di sini pertama kita 3 jari ini nah di bawah payudara, sambil misalkan ini tangan kiri ya. 3 jari atau 4 jari? 3 jari. Tapi 4 jari boleh. Nah, di bawah puting. Bawah puting. Apakah ada benjolan yang abnormal atau tidak? Biasanya kalau misalkan ada benjolan yang abnormal itu yang menetap. Jadi kalau di gini nggak geser. Ada benjolan nih, ada benjolan enggak? Nah, Diuyel-uyel gitu. Begini diraba. Oh. Diraba. Terus kita lihat ya di depan kaca, kalau misalkan ada kulit yang seperti kulit jeruk, keriput ya, dan tidak bergeser, itu harus diwaspadai, segera periksa. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita tekan dari atas ke bawah. Ini ada nggak benjolannya atau ada nggak masa yang berbeda atau abnormal di payudara. Kemudian kita ke arah ketiak nih. Nah biasanya di arah ketiak. Nah di arah ketiak ini suka ada. Biasanya yang paling enak itu di sini. Ya, paling suka ada. Setelah penjelasan tadi, untuk payudara sendiri itu bisa dilakukan, dan kita juga harus menginspeksi atau melihat bagaimana kondisi payudara kita. Bisa lakukan juga pada saat kita tidur, jadi dalam keadaan terlentang. Oke, jadi kenapa kita harus memeriksa payudara sendiri? Karena ini hal yang awal yang bisa kita lakukan. Kenapa kita harus memeriksa? Kenapa kita harus menekan? Karena kita akan tahu apakah ada benjolan yang menetap atau tidak. Kalau misalkan ada yang menetap, segera lakukan sadanis ya. Biasanya itu dilakukan di puskesmas. Jadi bunda-bunda bisa mengikuti program puskesmas. Setiap sebulan sekali itu ada IPA tes dan sadanis. Nah kemudian kedua, apabila ada cekungan seperti lesung, nah cekungan, kemudian si kulitnya itu berbeda seperti kulit jeruk ya. Jadi seperti kulit jeruk. Nah itu terus ada kemerahan, itu segera harus diperiksa. Ya kemungkinan ketakutannya kita mengarah ke kanker payudara. Kemudian kenapa tadi harus dipencet nih Bu? Karena kalau misalkan kanker payudara di sana ada keluar cairan seperti nanah atau misalkan berwarna coklat. Ya seperti itu. Jadi memang sangat mudah tetapi jarang dilakukan, sehingga alangkah baiknya untuk kesehatan kita sendiri kita bisa melakukan sadari setiap bulannya gitu. Oh, seperti itu. Iya. Kalau untuk benjolannya sendiri nih Ibu Bidan, lunak atau keras terabanya? Biasanya kalau awal-awal itu ada agak keras, lunak enggak ya, tapi dia menetap. Jadi nggak berpindah. Biasanya kan suka ada ya di payudara itu, kalau misalkan ini itu bukan kalau ini, nah misalkan sini ini ke sini tapi bisa digeser, berarti itu bukan. Nah biasanya kalau untuk mengarah ke kanker payudara itu menetap si benjolannya, jadi tidak berpindah, tetap di sini. Soalnya kan
areanya di sana. Biasanya kebanyakan tuh di area ketiak, di sini ya, di sini di area ketiak ataupun di bawah gejala awalnya kebanyakan. Oh, seperti itu. Dan ketika ada benjolan harus langsung diperiksa ya, biar tahu ganas atau tidaknya. Soalnya kan kalau kanker itu memang obatnya itu masih harus itu ya, maksudnya pengobatan jangka panjang, sehingga kalau misalkan kita sadari, kemudian kita menyadari juga bahwa kita bisa mengobati, bisa diobati sejak awal, sehingga tidak akan memperparah kondisi kita seperti itu. Gitu. Kalau misalnya menemukan benjolan bisa diperiksa di puskesmas atau gimana itu? Atau di puskesmas terus nanti ada rujukan atau bagaimana? Kalau itu mungkin kita mengikuti, bisa periksa ke bidan, bisa ke pasienkes, bisa di terdekat. Soalnya mereka juga sudah ada programnya. Jadi kita sekalian kita mendukung program tersebut dan kita juga lebih sehat seperti itu. Simbiosis mutualisme. Oke. Terima kasih Bu Dida. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara kita untuk bisa sadari ya, periksa payudara sendiri dengan cara meraba, bisa sambil dilakukan dengan tiduran juga. Dan nanti kalau misalnya ternyata ada kira-kira yang kita curigai, itu kita harus segera ya ke tenaga kesehatan terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Tadi katanya sekalian mendukung saudara kita. Mungkin kalau kita sudah tahu, mari kita rame-rame memberitahu bahwa sadari itu sangat bermanfaat untuk kita para wanita Indonesia seperti itu. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Nantikan lagi liputan kita berikutnya tentang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.